Hanya saya sendiri. Ada orang yang tahu belian melilit gitu. Oh, melilit di Ada pohon. ada yang tahu. Kelihatan gitu loh. Tugasnya memangnya di sini, kadang-kadang larinya ke Gunung Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Siapa tuh yang suka tenang? Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke, sahabat Jejak Manusia, saat ini saya berada di makam Sunan Alit di Gresik Selatan. Siapakah Sunan Alit? Simak terus videonya. Jangan skip, mohon bantunya subscribe, like, komen. Terima kasih. Oke, sahabat Jejak Manusia, ini mumpung ada ini macam ini sinten, Mbah? Pak Mulyono. Pak Mulyono. Ini kita desa apa, Mbah? Desa Samben Dusun Pasinan, Pasinan, Kecamatan Zorejo, Drerejo, Kabupaten Gresik. Gresik, Jawa Timur. Nah, Mbah, ten mriki kan enten makam-makam kuno. Ini bisa dijelaskan, Mbah, makamnya siapa saja? Dari ini namanya makanya Beranjang Kawat. Mbah Lawat. Beranjang Kawat. Oh, Beranjang Kawat. Dari sekapat kayak tari ini. Nah, kayak tari inilah kesepuan sini. Asal usulnya dari Batu Ampar juga. Menurunkan orang sini. Ini istri. Jadi ini tari. Jadi beliau ini termasuk apakah sesepuh ini? Sesepuh sini. Ya. Ini yang istri. Ya. Ini yang punya tanah, istri namanya nih Keniti. Yang punya tanah diwakafkan untuk makam ini. Oh, untuk makam ini. Ya. Setelah itu ini. Ini termasuk namanya Nyai Selendang Kuning. Ini Selendang Kuning. Nyai Selendang Kuning. Oh. Nyai Selendang Kuning. Selendang Kuning. Iki adine. Ini adine. Ini siapa, Mbak? Ini Nyai Selendang Biru. Nyai Selendang Biru. Ya. Ini makamnya kok panjang-panjang, Mbak? Ya, zaman dulu temennya panjang-panjang. Mohon maaf, mau tanya lagi. Ya. Nama makam Beranjang Kawat ini kok namanya itu seolah-olah itu orang sakti apa? Iya, memangnya. Orang sakti, Mbak. Iya. Kok namanya itu Beranjang Kawat seperti itu? Iya. Yang sana itu, Mbak, ya, yang Beranjang Kawat. Ini loh. Oh, yang ini. Ini yang Beranjang Kawat. Itu. Oh. Kan punya pernah mendengar Beranjang Kawat ini kan seorang Gina, seorangnya Madura. Oh, ya, dari Madura aja. Sikapnya kayak tari. Terus yang lain, Bang, ini siapa, Bang, ini, Bang? Tapi ini bukan, ini memangnya ini pusaka. Tumbak. Oh, pusaka. Ya, ini makamnya Tumbak. Oh, Tumbak apa, Bang, namanya, Bang? Kalau Tumbak sih nggak tahu, nggak pernah nampak. Pokoknya jelas itu Tumbak di sini. Oh, cuma yang jelas ini makamnya ya, Tumbak. Makamnya Tumbak. Terus kira-kira ini tumbaknya peninggalan kerajaan atau? Ya, ya zaman kerajaan. Jadi ini adalah pengawal khusus Sunan Alit.
Pengawal khusus Sunan Alit. Sunan Alit. Namanya Mengku Menggale. Mengku Menggale. Terus di bawah pohon itu, Mbak? Ini sebenarnya bukan makan. Bukan makam. Lalu apa, Mbak? Ini sejarahnya gini. Ini gerbang. Ya. Di bawah gerbang ada lorong. Lorong ini ya isinya harta bendanya ini. 3 karung lempengan emas. Sini. Nah, situ. Berarti makam ini di bawahnya ada emasnya, Mbak? Iya. Di bawah ada emasnya dan ada kotak kecil gini, mungkin aja itu warisan dari ibunya. Di atas peti itu ada mahkotanya ini. Gitu. Ada mahkotanya ini dan dia di situ adalah pusaka merupakan tombak 4. Itu termasuk pusakanya Mbah Alit? Bukan. Bukan. Dari penggal-penggalnya, pengikut-pengikutnya itu, prajuritnya ya. Pengawal. Yang menjaga adalah itu. Naga itu, Hanotobugo. Oh, ada naganya. Ya, Hanotobugo yang menjaga di sini. Yang saya gambar itu. Mbak, berarti termasuk di sini ada naganya, Mbak? Ada. Oh, yang menjaga tombak sakti itu, Mbak? Kayak yang menjaga ini harta bendanya ini. Iya, nah, ya, yang menjaga termasuk tombak Ya. harta dari peninggalan Mbah Alit itu. Ya. Oh, Mbak, apakah naga itu sampai sekarang pernah memperlihatkan diri, Mbak? Hanya saya sendiri. Ada orang yang tahu belian melilit gitu. Oh, melilit di Ada pohon. yang tahu, ada yang tahu. Kelihatan gitu loh. Tugasnya memangnya di sini, kadang-kadang larinya ke Gunung Arjuno. Itu ya dari sini juga ya itu seperti namanya Hanotobugo. Dewani Ulo. Iya. Jadi memang ular itu menjaga tempat ini, Mbak, ya. Berarti termasuk di sini tuh hartanya Mbah Alit itu banyak sekali, Mbak, ya, peninggalannya. Banyak. Terus Mbah Alit itu siapa, Mbak? Nah, Mbak Alit itu putra Wayak Mojopahit yang kelima akhir. Panutan Ibu Sri Gati. Nah, Ibu Sri Gati makamnya nggak Ngawi Alas Tonggo. Bapak nih Jabung Raden Tokosoro ya pihak Jabung aja ramane Sunan Alit. Nah, Sunan Alit ini termasuk ya muridnya Sunan Kalijogo. Berarti beliau ini sudah Islam, Mbak, ya? Iya, jadi di Islam. Kalau muridnya Sunan Kalijogo kan berarti sudah Islam. Ya. Terus sebelumnya di sini dulu itu di Desa Pedoro Anom. Desa Pedoro Anom dikejar-kejar sama prajuritnya Raden Patah. Akhirnya Konang melarikan lagi ke Desa Dorongepung. Nah, Dorongepung itu Doro iki dikepung teman-teman ini. Setelah itu dia Sunan Kalijogo menyembelih kita, diserahkan pada prajuritnya ini, serahkan bendaramu. Padahal itu ya seperti kepalanya ini. Akhirnya lari lagi ke Cangkir itu dulu Kali Emas. Di sana itu ada kesepuan tapi saya nggak tahu namanya. Setelah itu dibawa ke sini karena sekabatan sama kayak tari. Akhirnya dibawa ke sini disuruh meramut Sunan Alit. Tadi yang rambut adalah kayak tari. Mbah, itu kan benda pusakanya Mbak Alit. Kenapa kok diperwujudkan seperti makam itu? Ini orang sini itu ya sudah tahu kalau sebelumnya itu di sana. Tapi dia bilang namanya makanya kayak tari. Saya marah-marah itu. Orang sini asli kok malah nggak tahu gitu loh. Padahal apa? Karena di sini inilah karena menjaga harta bendanya ini gitu. Semua itu di situ itu ada pos untuk jagongan itu. Nah, untuk menjaga harta bendanya Sunan Alit gitu. Semua itu lalu itu di situlah kumpulnya di situ. Ada gedu di situ ya, di bawahnya itu lah lorok yang isinya harta bendanya ini. Lalu dibentuk seperti makam itu, Mbak. Sebenarnya nggak cuma orang sini tuh melihat di sini kelihatannya kayak tahu di sini.
tapi dia itu diam-diam nggak bilang sama saya gitu. Tadi saya jelaskan di sini telah gedung, semua loh kita ini kumpul di sini di pos untuk menjaga harta bendanya Sunan Alit. Ini yang resi, ini yang resi Sampurno, penasehat dari Sunan Alit. Penasehat Sunan Alit. Iya. Terus beliau ini sudah Islam apa masih Hindu? Tapi ya mengikuti dari Islam. Islam. Hindu Hindu, tapi dia itu hanya mengikuti gitu. Mengikuti. Entah masuk asli Islam atau bukan itu saya nggak tahu, pokoknya dia itu asli dari Hindu. Resi Sampurno, penasehatnya Sunan Alit. Penasehat Sunan Alit. Terus yang di sebelah sana itu ada? Kalau di sana nggak ada. Oh, enggak ada. Hanya bulatan ini, pohon bulatan ini, inilah namanya Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Apa itu? Bumi Ayu itu nggak cara Jawa nih, Banaspati. Namanya Banaspati, dan yang menjaga adalah perempuan tua, rambutnya merah, bungkuk, yang menjaga Banaspati. Berarti termasuk angker, Mbak itu. Tapi kenapa kok bisa dekat dengan makam-makam ini, Mbak? Banaspati, Mbak. Semua itu banyak Banaspati ada di rumah, dalam rumah ada. Oh gitu, Mbak. Di bawahnya di paan gitu ada. Kalau ingin membuktikan kalau puasa 40 hari pendem seperti mayat gitu loh. Ya. Nah itu 40 hari bisa ketemu. Tapi tarung kalau Banaspati gitu, setiap rumah ada. Nah, terus Sunan Alit ini ceritanya zaman dulu itu kok bisa kesini tuh bagaimana, Mbak? Nah, makanya dikejar-kejar sama saudaranya Raden Tata itu kan, lain ibu, Ya. nah, ibu Selir gitu loh. Orang tuanya aja diserang kok, sampai lari ke Gunung Lawu, ibu Srikadi itu. Ya. Akhirnya bapaknya itu ketemu di sana itu, kalau kamu membunuh saya silakan. Padahal itu anaknya sendiri yang mau membunuh ayahnya. Setelah itu, kalau kamu bunuh ya nggak apa-apa. Besok musuhmu adalah Sabtu Palen oleh Genggong. Sudah, sampai di situ saja sudah cukup. Ya. Berarti memang beliau ini lari ke sini. Iya, diselamatkan. Awalnya kan dari Bedoro Anom, setelah itu sampai Dorong Ngepung. Nah, Dorong Ngepung ini kita kepung. Oh, gitu. Lari lagi ke Cangkir. Di Cangkir sana ada sekabat di masjid dulu, kesepuan sana. Akhirnya ada kesabat ini dengan kayak tari, sahabat dengan tari, akhirnya dibawa ke sini, dititipkan ke tari, disuruh ini menjaga ini, untuk menjaga ini. Iya. Nah, saya tanya sekali lagi, berarti naganya masih ada, Mbak ya, di sini, Mbak ya? Menjaga. Itu nggak mesti kalau di sini, nggak mesti, karena itu kalau kadang-kadang seperti santai nih, kalau biasanya di rumah, kalau parkir kan sudah nggak ada. Jadi bisa ke sana. Kalau ke Mes itu biasanya ke Gunung Arjuna, kadang di sini. Setiap ada sepuan Sina itu pasti datang dia. Cuma biasanya kan ada di situ. Mbak, terima kasih, Mbak ya. Ini saya tak mubeng-mubeng. Ini ada namanya ini. Oh, ini Sunan Alit ya. Oh iya, Sunan Alit. Orang yang datang ke sini itu orang mana? Ya. Orang jauh-jauh yang datang ke sini. Dari Jombang ada, dari Kenjeran ada, dari Malang ada. Terus Banyak lagi dari Surabaya namanya itu Mbak Vero. Mbak Vero yang sudah terkenal di sini, sudah 4 kali ke sini. Tapi untuk konten ya kan, TikTok ya. Terus kalau ke sini itu tujuannya apa? Tujuannya apakah untuk ritual
tujuan tertentu atau ada maksud-maksud tertentu seperti itu. Orang-orang di sini itu Nah, ya tujuannya itu ya satu itu dia itu minta ketentraman supaya pikirnya itu dia tentram, adem, ayem. Ada yang aneh-aneh lah orang itu yang ya, tujuan hati ya. tertentu Mbak ya. Ya. Terus kan di sini itu katanya juga ada apa itu pusaka, harta-harta karun. Apakah itu bisa diambil orang yang ritual ke sini untuk nggak bisa. nggak bisa ya? Justru itu yang malah orang itu dari sini itu ya, ini suatu contoh ya, Dukun Tojo dari Sumpur yang terkenal itu masih tinggal guru sama apa Toyib namanya Semengko. Dia itu nggak izin sama saya, nah izin ke guru saya. Lo kalau berani ya ambil, tapi kalau ada apa-apa risikonya sendiri gitu. Akhirnya dia naik kan di sini, keluar dari sini, keluar bawa mobil itu bukan mati. Sering kejadian seperti itu. Jangan sudah saya bilangi jangan macam-macam di sini mengambil benda pusaka. Ya. Itu kenyataan itu. Benda-benda harta-harta yang berada di sini itu tidak boleh diambil. Nggak boleh. Mbak ya. Nggak boleh. Terus juga dijaga antaboga Ya, besar itu Mbak ya. ya. Sama jin, sakti-sakti besar-besar. Ada orangnya yang tingginya tuh nggak ukuran, hitam tinggi itu. Satu jangkai kalau nggak 5 meter ya 7 meteran tuh. Satu jangkai. Terima kasih Mbak ya. Seperti ini saudara, sudah sangat detail dijelaskan sama juru kunci atau jiro yang berada di. Kenapa suami istri? Kan ya, niki nogo iki kan nogo niku ngene ori niku. Wonten niku. Balapan ngeten akhirnya dengan balapan. Kula sing pinggir. Kadang-kadang bagi pas cikuk niku kan wonten daun niku nek nyetang-nyetang. Niku icah. Tapi wonten lan sing niki kayak mungkin mburi. Cara ngoten jorine ngoten. Dalam menawa mesti ijane. Tapi berea niki kan mahkota. Oh, naganya bermahkota. Makan niku Nggih, nggih. Tenaga antaboga. mantap buka. Terus jenengan langsung melukis ini Mbak. Kula niki menjaken ngoyo man. Ya wedane mboten napa niku boten semerap kula tengen jeding niku menjaken ngoyo niku. Kula ngeten iki ngrasak niku saking anune kula saking ketar loro tahan. Akhire niki nampak nih. Naga niki. Sempat nggih salam. Ini salam kan terus mentani yo kula niku sing anu kerjane langsung ten itu. Nanti ngoten niku. Mbak jenengan ten mriki niku mboten nate disukani pusaka ta Pun mboten. hanya satu. Namanya Pasupati Melati Rompok. Kalau di itu ada gambar pusaka nanti saya tahu mungkin ada kalau di gambar pusaka itu. Terus kayaknya jenengan dikasih harta bendae mriki mboten nate, Mbak. Saya nggak ingin ngatuti, Nggih. saya nggak kepingin kok dikit. Yang penting awak sehat, seger kewarasan ngoten